Allah itu sumber kehidupan bagi kita. Allah lah yang memelihara kita hingga kita masih tetap ada sampai saat ini. Saudara-saudara, kita jumpa lagi dalam renungan harian di hari Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Kebenaran firman-Nya kita akan baca. Mari satu dalam doa. Bapa yang pengasih dan penyayang, kami selalu sadar bahwa sampai saat ini Engkau terus menuntun kami. Karena itu kami bersyukur dan mengagungkan Engkau. Firman-Mu kami akan baca, Roh Kudus terangi hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami firman-Mu, dan kami jadikan sebagai pedoman dalam hidup kami. Kami siap menyambut firman-Mu, bersabdalah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 1 Korintus pasal 10 ayat 6-13. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati di pagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada zaman atau pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Demikian firman-Nya. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, tema kita saat ini adalah peringatan bagi umat Tuhan. Kata warning atau berarti peringatan. Kata ini, saudara, selalu dibaca ketika ada sesuatu yang tidak bisa disentuh atau tempat yang tidak boleh dimasuki. Di situ dicantumkan warning atau peringatan. Saudara, tanda tersebut mengingatkan kita bahwa kita akan memperoleh sesuatu yang beresiko jika kita datang mendekat atau melanggar kata warning tersebut. Tetapi saudara, ada juga orang membaca kata warning, tapi dia tidak mau mengikuti. Dia tidak mau memperhatikan. Sering melanggar apa yang menjadi peringatan tersebut, sehingga terjadi hal-hal yang tidak diharapkan dalam kehidupan atau dalam pekerjaan. Nah, seperti itu juga saudara, peringatan dari Paulus pada jemaat di Korintus
Peringatan Paulus untuk jemaat, sebab ada perbuatan yang tidak baik yang dilakukan pada masa dahulu, pada nenek moyang mereka, dan karena itu Paulus perlu mengingatkan umat Tuhan. Dalam pembacaan kita ini, saudara, Paulus mengingatkan jemaat agar berjaga-jaga. Jangan mengingat hal-hal yang jahat yang dilakukan oleh bangsa Israel atau umat Tuhan pada masa lalu, yaitu menyembah berhala, melakukan percabulan, mencobai Tuhan, bersungut-sungut. Paulus mengingatkan jemaat di Korintus supaya mereka tidak lagi melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan keyakinan atau kepercayaan kita kepada Yesus Kristus. Sebab hal-hal yang dilakukan oleh nenek moyang itu menjadi peringatan bagi umat Tuhan untuk tidak lagi melakukannya. Sekalipun kita ini disebut sebagai hamba Tuhan, tapi selalu ada peringatan. Sekalipun kita ini adalah anak-anak Tuhan seperti di jemaat Korintus, tapi harus mengingat bahwa sewaktu-waktu kita bisa mengalami cobaan, godaan, kuasa kegelapan untuk kembali hidup pada masa lalu. Saudara-saudara, kalau kita melihat kehidupan kita masa kini, kita ini ada, saudara-saudara, karena kita boleh mengingat perbuatan yang lalu, yang mana pada masa lalu itu menjadi pelajaran bagi kita. Sebagaimana kata Paulus juga kepada orang di Korintus, supaya pada masa lalu itu menjadi pelajaran dalam kehidupan mereka. Kehidupan yang kita jalani masa kini, kita diperhadapkan dengan tantangan. Tapi Paulus mengingatkan bahwa kita harus kuat, harus teguh, harus tenang dalam iman. Walaupun godaan itu selalu hadir, tapi percayalah bahwa ketika ada peringatan dari Tuhan, kita mengikuti peringatan itu, kita menjaga diri, maka kita akan kuat, akan tenang, karena Tuhan akan terus menyertai kita, dan kasih-Nya akan nyata bagi kita, sehingga apapun yang kita hadapi, cara apapun di mana orang mau menjatuhkan kita, percayalah sebagai hamba Tuhan kita akan terus dimampukan Tuhan menghadapinya. Dia bersama dengan kita. Tindakan kita saat ini adalah melihat peringatan itu dan berjaga-jaga, bahkan selalu berharap pada Tuhan, maka kita dimampukan untuk menjalani, melewati semuanya dengan baik. Tuhan memberkati. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, ada waktu bagi kami untuk membaca firman-Mu. Biarlah firman ini tidak berlalu begitu saja, hanya dalam kasih dan kemurahan-Mu kami dapat memperlakukannya dengan baik. Terima kasih Bapa, bahwa kami boleh merasakan anugerah kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Dan karena itu lanjutkanlah pemeliharaanmu bagi kami sekalian. Berkati anak-anak kami. Tuhan tuntun dalam pertumbuhan, pendidikan, pekerjaan. Kasih-Mu nyata bagi mereka. Berkati untuk segala kehidupan kami dalam keluarga. Semoga kami tetap baik, damai sejahtera, Tuhan bersemayam, sehingga kami boleh bersukacita dalam kasih-Mu. Berkati para orang tua kami dalam usia indah, semoga mereka selalu sehat dan beria-ria dalam Kristus. Berkati semua saudara-saudara kami yang mendengarkan renungan harian ini, peliharakan mereka agar mereka teguh menjalani hidup ini dan menyaksikan karya Tuhan, mujizat-Mu yang luar biasa. Berkati saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan sembuhkanlah mereka. Yang berduka Tuhan hibur. Yang mengalami beban hidup sangat berat dan merasa tidak mampu, datanglah Engkau menopang kami agar kami melewatinya dengan baik. Berkati setiap
Sukacita kami Tuhan sempurnakan. Biarlah dalam sukacita nama Tuhan selalu kami agungkan. Berkati bangsa dan negara kami, berkati pemimpin kami, berkati hamba-hambamu yang melayani dengan baik, agar tetap setia melayani sehingga iman jemaatmu bertumbuh dalam kasih Tuhan. Bimbing, sertai, kuatkan dan lindungi kami, agar kami terus menghadapi hidup ini dalam kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berserah diri kepadamu, membawa doa dan harapan kami. Semuanya kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita boleh mendengarkan firman-Nya. Mari tetap semangat menjalani hari ini, kasih Tuhan terus bersama dengan kita. Tuhan dimuliakan.